Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini, bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu minasya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan yang lain, ya, yang sebanyak engkau itu berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Rasulullah SAW hampir berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala sauman illa Ramadan." Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman min Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali melakukan puasa terutama di bulan Sya'ban. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, "Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan di mana manusia itu banyak yang lalai, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban itu di antara Rajab dan Ramadan. Ya, kenapa kok banyak lalai? Karena Rajab itu adalah bulan haram. Rajab itu bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, yaitu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rajab itu termasuk bulan haram, sehingga orang-orang mengira bahwa berpuasa di bulan Rajab itu lebih afdol dibandingkan di bulan Sya'ban. Ya, karena Sya'ban itu diapit 2 bulan yang agung, yaitu bulan Rajab, yaitu bulan haram, Ramadan yang bulan penuh berkah. Maka banyak manusia lalai di antara 2 bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Padahal bulan Sya'ban itu wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban itu amalan-amalan itu diangkat. Amalan-amalan itu diangkat ke Rabb semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini diangkat amalan-amalannya. Karena amal-amal itu diangkat harian. Harian itu ketika subuh
asar, itu harian. Kemudian pekanan, Senin, Kamis. Ya, Kamis ataupun Senin. Maka Rasulullah SAW banyak berpuasa di hari Senin ataupun Kamis. Kemudian tahunan, yaitu di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini tahunan. Ya, tahunan. Maka di bulan Sya'ban ini wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Itu adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat ke Rabb semesta alam. Wa uhibbu an asuma fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalanku itu diangkat, maka aku berada dalam keadaan berpuasa. Ketika amal itu diangkat, maka aku suka ketika sedang berpuasa. Lebih untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Ya kan, puasa itu amal paling dicintai. Puasa itu sir. Ya kan, puasa itu rahasia, nggak ada orang yang tahu. Kita sedang puasa itu nggak ada orang yang tahu. Ya, walaupun kita itu di dalam kamar misalnya sendirian, kita mau makan, nggak ada orang yang tahu. Tapi kita meninggalkan hal itu kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, yang aku akan mengganjarnya sendiri. Aku yang akan mengganjarnya sendiri. Nah, maka di bulan Sya'ban ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita. Amal-amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian ketika Lailatu nisfi Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Ya, tanggal sekarang, ya, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan ya oleh di sini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dan Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, bahwa ada sebuah amalan, ya, ada sebuah keutamaan di pertengahan bulan Sya'ban. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat pada bulan Sya'ban pertengahan, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Allah mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya. Allah melihat di bulan pertengahan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pertengahan, 15 Sya'ban. Ya. Maka Allah mengampuni seluruhnya, seluruh dosa-dosa makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Illa li musyrikin wa musyahinun, kecuali adalah orang musyrik dan orang yang sedang berselisih, orang yang sedang bertengkar, maka Allah nggak ampuni. Ya, maka dari hadis ini dan hadis yang riwayatkan lagi dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban
maka Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluknya pada malam nisfi Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Berarti malam ke 15. Misalnya 14 sekarang berarti malam ini misalnya. Nah, maka fayaghfiru li'ibadihi illal itsnain, maka Allah ampuni seluruh hamba-hambanya. Allah ampuni dosa-dosa seluruh hambanya kecuali dua orang, dua golongan. Itu siapa? Al-musyahin, orang yang berselisih, orang yang bertengkar, orang yang sedang padu misalnya. Ya, suami istri misalnya kok lagi bertengkar, atau misalnya ada saudara sama saudara yang lainnya dia bertengkar, atau tetangga dengan tetangga yang lainnya dia bertengkar, ya, ataupun ada orang lain misalnya dengan orang lain dia bertengkar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nggak ampuni, ya. Wa qatilin nafsi, dan orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri. Jadi yang Allah nggak ampuni dari sini, dari hadis ini tiga: orang musyrik, orang yang bertengkar, ya anak sama bapaknya, atau suami sama istrinya, seorang dengan tetangganya, seorang dengan saudaranya, seorang dengan temannya, ya seorang dengan saudara-saudara yang lainnya, saudara jauh misalnya, maka Allah nggak ampuni, ya. Dan juga orang yang ketiga adalah orang yang bunuh diri, karena orang bunuh diri ini nanti dosanya luar biasa besar. Orang yang bunuh diri dia dosanya luar biasa besar. Ya, bagaimana ketika orang yang bunuh diri itu nanti disiksa api neraka, maka dia ketika dia minum racun, maka racun itu akan ada di tangannya. Kemudian dia minum racun itu di neraka, dan seperti itu terus. Orang yang menghujamkan pisau ke perutnya misalnya, ataupun mengiris di nadinya, maka pisau itu akan ada di tangannya, kemudian dia iris pisau tersebut. Khalidan mukhalladan fiha, kekal dan selama-lamanya. Walaupun para ulama mengatakan bahwasanya nggak akan kekal selama dia masih muslim misalnya, tapi dalam waktu yang sangat lama sehingga dikatakan kekal, ya. Kemudian orang yang menjatuhkan diri dari atas, kemudian nanti di neraka dia akan menjadi seperti itu terus. Dia lompat dari tebing misalnya, dia jatuhkan, dan seperti itu terus. Ya, la yamutu fiha wa la yahya, enggak mati dan juga enggak hidup. Ya, nanti di neraka. Waliyadzubillah. Maka tiga orang ini musyrik, orang yang bertengkar, orang yang berselisih, dan orang yang bunuh diri, terutama orang yang bertengkar ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika seorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang dia itu terbebas dari iri dengki, kemudian sifat hasad, kemudian dia terbebas dari sifat marah ataupun yang lainnya, ya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu, supaya tidak bertengkar. Maka itu adalah keutamaan di bulan Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban ini, pertengahan ini menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru li'ibadihi, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa hambanya, ya, kecuali tadi tiga orang, yaitu musyrik, orang yang bertengkar, dan yang ketiga adalah orang yang dia itu membunuh dirinya. Ya, jadi dari sini menjadi pelajaran bagi kita, khuturatus syahna wal baghdha bainan nas. Bahayanya berselisih, bertengkar antara manusia. Ya, bahayanya sungguh sangat bahaya, karena Allah nggak ampuni. Wa anallaha la yaghfiru lil musyahatain, karena lil musyahanain, karena Allah Subhanahu wa taala nggak ampuni dua orang yang sedang bertengkar. Ya, haqdul muslimi ala akhihil muslim baghdun lihawa fi nafsihi, karena seorang itu membenci muslim yang lainnya karena ada hawa nafsu dalam dirinya. Ya, maka di bulan Sya'ban ini, pertengahan ini menjadi introspeksi bagi kita untuk hilangkan sifat kedengkian,
hilangkan sifat hasad, hilangkan kebencian dari seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya, supaya tidak ada iri, dengki ataupun yang lainnya. Tapi jangan nantilah kalau misalnya selesai bulan Sya'ban baru tengkar lagi, enggak ya, enggak. Maka itu adalah keutamaan bulan Sya'ban pertengahan, ya. Kemudian ada sesuatu yang tidak ada contohnya di malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfi Sya'ban. Ada hadis-hadis yang dhaif ataupun yang palsu. Hadis yang dhaif ataupun yang palsu yang menjelaskan bahwa keutamaan bulan Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga orang yang tadinya tidak sholat misalnya, tidak pernah sholat tahajud, tiba-tiba di malam pertengahan bulan Sya'ban karena melihat hadis ini, dia menjadi semangat, kemudian dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, karena berdasarkan hadis yang palsu, lemah ataupun mungkar. Maka sungguh disayangkan, dan ini hadis-hadis ini sudah tersebar di masyarakat, sudah tersebar dengan banyaknya, ya. Kita ambil contoh, ya, yaitu contohnya adalah sholatul baro'ah, sholat baro'ah, ya, sholat baro'ah. Wahiyya takhsisu qiyamil lailah, ya, nisfi Sya'ban min Sya'ban bi sholati mi'ata rak'ah tusalli jama'atan yaqra'u fiha al-imamu fi kulli rak'atin suratal ikhlas 10 marrat. Ya. Ini diantara dari kebid'ahan, ya, malam nisfi Sya'ban, yaitu mengkhususkan malam bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban dengan sholat 100 rakaat. Sholat 100 rakaat. Dia sholat secara berjamaah. Sholat secara berjamaah. Jadi sholatnya secara berjamaah, kemudian dia sholat 100 rakaat. Bayangkan 100 rakaat. Sholatnya 100 rakaat. Ya. Dan imam membaca dalam setiap rakaat 10 surat Al-Ikhlas. Imam membaca di, ya, setiap rakaat itu 10 surat Al-Ikhlas. Berarti Allahu Akbar ketika dia baca Al-Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian lagi Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai 10. Kemudian baru dia ruku, ya, 2, kemudian dia sholat seperti itu terus, ya. Dan ini nggak ada dasarnya, dan hadis ini lemah. Nanti akan kita jelaskan hadis-hadisnya. Kemudian diantaranya lagi adalah sholat 6 rakaat. Biasanya ini diantara maghrib sampai isya. Diantara maghrib sampai isya sholat 6 rakaat, 2, ya. Biniyatin daf'il bala, niatnya untuk menolak bala. Wa tulil umur, dan memperpanjang umur. Wal istighna'u 'anil nas, dan supaya dia merasa cukup dari manusia. Ya, jadi sholatnya 6 rakaat. Ya, membacanya surat apa? Tadi surat Al-Ikhlas, sekarang itu bacanya surat Yasin. Nah, dan membacanya surat Yasin. Bacanya surat Yasin. Ya, bacanya surat Yasin. Ya. Dan ada doanya yang khusus. Ada doa dari khusus dari ketika sholatnya seperti ini. Sholat 6 rakaat. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka ini adalah sholat yang keliru, yang gak ada dasarnya, hanya karena hawa nafsu saja. Dan dia menyandarkan bahwasannya malam nisfi Sya'ban itu seperti malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya, dia mendasarkan dengan ayat bahwa
Ya, di surat Ad-Dukhan, ya, fiha yufarriqu kullu amrin hakim misalnya. Ya, lailatin mubarakah, lailah mubarakah. Padahal di situ Lailatul Qadar itu ketika bulan Ramadan, sudah ittifaq, sudah bersepakat jumhur ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Jadi nggak ada dasarnya bahwa hadis-hadis itu adalah dhaif. Ya, hadis itu ada yang palsu. Contoh dari hadis yang banyak tersebar di kalangan masyarakat adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada hadis yang tersebar di kalangan masyarakat. Idza kana lailatin nisfi Sya'ban, idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika pada malam nisfi Sya'ban, ya malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka salatlah malam. Kalian salat malam. Ya. Wasumu syahraha, dan wasumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Disuruh untuk sholat malam, kemudian puasa siangnya. Jadi tanggal 15 itu disuruh untuk puasa, tapi niatnya hanya tanggal 15 saja. Beda kalau misalnya tanggal 13, 14, 15 itu boleh. Tapi kalau misalnya hanya 15 saja, ada kekhususan, ya, bahwa di bulan Sya'ban ini, di pertengahan Sya'ban ini ada kekhususan, saya hanya puasa di tanggal 15 saja misalnya. Karena berdasarkan hadis ini, maka ini tidak diperbolehkan. Fa innallaha yanzilu fiha al-ghurub, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika terbenamnya matahari, maka Allah itu turun ke langit dunia. Fayaqulu ala min mustaghfirin faaghfirulah. Ketahuilah mana, ya, orang yang beristighfar, maka aku akan ampuni dia. Ya. Ala mustarziqin fa'arziquhu. Mana orang yang minta rizki, ya, maka aku akan berikan rizki. Ala mubtalan fa'u'afihi. Mana orang yang diberikan cobaan, maka aku akan sembuhkan dia. Orang yang diberikan cobaan, sakit misalnya, aku akan sembuhkan dia. Ya, ala kadza hina yatlu'ul fajr. Ataupun yang ini, ya, mana, ya, mana alaman mustaghfir, mana orang yang dia itu minta ampun dari aku, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu'. Hadis ini palsu. Nah, hadis ini palsu. Padahal Allah itu setiap malam selalu turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir pasti Allah itu turun. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang sahih bahwa Allah wa ta'ala hina sulusil lail, ya, ila sama'id dunya au kama qala. Ya, Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Barang siapa yang minta ampun, maka aku akan ampuni. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi. Ya, maka barang siapa yang dia itu meminta apapun itu, maka aku akan penuhi. Malam nisfi Sya'ban, Allah itu turun, hanya turun di malam nisfi Sya'ban. Ya, ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Kemudian
Ada hadis yang lainnya lagi. Ya, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Aisyah itu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di pemakaman Baqi', terus Aisyah itu membuntuti Rasulullah. Ya, karena takut bahwasanya tadinya itu adalah gilirannya, takutnya Rasulullah itu ke istri yang lainnya. Maka ketika Aisyah ya melihat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu menjawab, Innallaha yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsari min adadi syi'rin ghanami kalbin. Ya, maka Allah itu pada malam nisfi Sya'ban itu turun ke langit dunia. Ya, barang siapa yang dia itu meminta ampun, maka Allah akan ampuni walaupun sebanyak rambut yang ada di kambing. Ya, kambing ataupun anjing. Ya, maka Allah akan ampuni. Kata bahwa di sini ada yang mengatakan seperti ini. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Maka dari itu tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang bahwa di bulan Sya'ban ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini ada seperti ini, ada seperti ini. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dari Al-Haytami, Imam Haytami dari mazhab Syafi'i mengatakan, wa ammas salati al-makhsusati lailataha lailatan nisfi wa qad alimtu annaha bid'atun qabihatun mazmumatun yumna'u minha fa'iluha. Adapun mengkhususkan sholat tertentu pada malam nisfi Sya'ban, sebagaimana telah diketahui bahwasannya ia adalah bid'ah yang buruk lagi tercela. Bid'ah yang buruk lagi tercela. Ini yang mengatakanlah Ibnu Hajar Al-Haytami dari mazhab Syafi'i. Ya. Wa in jaa anna tabi'in min ahli Syam ka Makhul wa Khalid bin Mi'dan wa Luqman wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha bil ibadah. Walaupun ada di antara para tabi'in dari negeri Syam, yaitu Makhul, Khalid bin Ma'dan dan Luqman ataupun yang lainnya mengagungkan malam nisfi Sya'ban dan bersungguh-sungguh beribadah padanya, ya, dari merekalah biasanya mengambil alasan, oh di sana pun ada tabi'in yang mengambil bahwa malam nisfi Sya'ban itu harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh. Biasanya mereka mengatakan seperti itu. Biasanya mereka menyandarkan kepada tabi'in dari negeri Syam. Ya. Walam yastanidu fi dzalika lidalilin sahihin, mereka tidak akan bersandar dengan dalil yang sahih. Wa min samma qila annahum innaha istanadu bi athari israiliyat wa min samma ankara dzalika alaihim aktsaru ulama'il Hijaz. Mereka hanya menyandarkan dari kisah-kisah Israiliyat. Ya, mereka menyandarkan dari kisah-kisah Israiliyat. Ya, sehingga karena hal itu pun para ulama Hijaz seperti Atha, Ibnu Mulaikah dan para ulama ahli fikih Madinah, demikian juga perkataan para pengikut mazhab Syafi'i, Malik dan yang selain mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwa semua itu adalah bid'ah. Ingat yang mengatakan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Karena tidak ada dalil yang sahih datang dari Nabi SAW
atau seorang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah yang menganjurkan untuk sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini di bulan Sya'ban di pertengahannya. Nggak ada. Para sahabat pun nggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya nggak ada yang melakukan sholat sampai 1000 rakaat. Nggak ada. Atau sholat beberapa rakaat dengan niatnya adalah malam nisfi Sya'ban. Memang ada tabi'in dari Syam seperti tadi, ya, seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul dan yang lainnya. Ya, tapi itu bukan sandaran, tapi itu bukan dalil. Karena itu bukan dalil. Ya, nggak boleh kita taklid kepada orang tersebut. Karena itu bukan dalil, karena Rasulullah SAW pun nggak melakukannya. Di malam nisfi Sya'ban Rasulullah nggak melakukannya. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataupun sahabat-sahabat yang lainnya kibarus sahabah nggak ada yang melakukannya. Nggak ada yang melakukannya. Ya, maka nggak ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban pertengahannya itu harus melakukan ibadah ini akan mendapatkan ganjaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena miris orang yang dia itu ya jarang ke masjid, dia sholatnya pun kadang-kadang bolong-bolong, tapi ketika mendengar keutamaan yang seperti ini, dia itu menjadi semangat karena menyandarkan kepada hadis yang maudhu ataupun dhaif, sehingga dia semangat, ya, dia melakukan ibadah-ibadah ini. Padahal ibadah ini nggak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, dan ini masuk kepada man amila amalan, ya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka itu tertolak. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat suatu agama, suatu syariat, ya, maka tertolak. Ya. Maka tidak boleh seorang itu melakukan ibadah-ibadah karena berdasarkan hadis-hadis ini. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Ataupun juga mengkhususkan sedekah dan membuat makanan di bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfi Sya'ban. Nggak boleh sedekah hanya khusus di malam nisfi Sya'ban. Nggak boleh. Ya. Tapi ini hanya sedekah. Saya hanya ngasih makanan kepada orang yang sedang beribadah. Tapi adalah niat yang ada dalam hati seorang. Kalau misalnya mau sedekah, silakan di malam nisfi Sya'ban juga, kemudian 16, 17, 19 sampai bulan Ramadan, tafadhol silakan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah niat dalam hatinya ketika dia melakukan ibadah karena berdasarkan hadis-hadis ini, sehingga dia mengharapkan keutamaan dari malam nisfi Sya'ban. Karena malam nisfi Sya'ban itu sama seperti malam-malam yang lainnya. Malam-malam yang lain itu sama. Malam nisfi Sya'ban sama. Ya, sama. Yang membedakan bahwa di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan seorang hamba. Dan malam nisfi Sya'ban, dan di malam nisfi Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Ya, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali tadi 3 orang, musyrik, orang yang bunuh diri, dan orang yang berselisih, orang yang bertengkar. Jadi Allah nggak menjelaskan, Rasulullah SAW nggak menjelaskan bahwasannya orang yang diampuni itu hanya orang yang sholat di malam nisfi Sya'ban, enggak. Orang yang sedekah di malam nisfi Sya'ban, enggak. Tapi semuanya menyeluruh, ya, global, secara global. Yang dikecualikan hanya 3 orang tadi. Ya, ketika seorang itu menyandarkan bahwasanya dia harus melakukan ini, ya, hal ini karena berdasarkan hadis-hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, hadis yang mungkar, ataupun hadis-hadis yang lainnya, hadis yang ada cacat di dalamnya, maka nggak boleh seorang itu bersandar kepada hadis-hadis tersebut. Banyak hadis-hadis yang lainnya, namun para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang
menjelaskan tentang malam nisfi Sya'ban, ya kebanyakan dhaif ataupun maudhu'. Ya, kebanyakan dhaif ataupun maudhu'. Nah, maka nggak boleh seorang melakukan seperti itu. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala berkata, la yu'rafu fi sunnah itsbatu fadlin li syahrin Sya'ban illa ma sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal dalam sunnah penetapan keutamaan bulan Sya'ban kecuali apa yang telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min iktsaris siyam, untuk memperbanyak puasa. Wa amma hadis, adapun hadis fadlu Sya'ban ala sairi syuhuri ka fadli ala sairil anbiya fahuwa maudhu'. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lainnya seperti perumpamaan keutamaanku atas seluruh para nabi, itu adalah hadisnya maudhu'. Ya, hadisnya maudhu'. Maka nggak boleh seorang itu melakukan seperti ini. Ya, melakukan seperti ini nggak boleh. Ketika seorang berpendapat bahwasannya harus melakukan hal seperti ini, harus melakukan seperti ini karena ada hadis-hadis keutamaan bulan Sya'ban, keutamaan malam nisfi Sya'ban, maka tidak diperbolehkan. Ya, terus gimana? Kalau misalnya kita itu di malam nisfi Sya'ban kita beribadah seperti biasanya? Seorang yang sering puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, maka puasalah. Maka ketika di pertengahan, ya, ada hadis yang menjelaskan bahwa idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ketika sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan puasa. Maksudnya apa? Maksudnya puasa-puasa mutlak, puasa-puasa yang biasa. Misalnya nggak ada makanan kita puasa misalnya, atau puasa-puasa saya pengen puasa lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad misalnya, saya mau puasa seluruhnya misalnya. Ya, maka itu ketika sudah di pertengahan bulan Sya'ban maka nggak boleh. Kecuali kalau misalnya orang yang sudah sering berpuasa, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, ataupun puasa-puasa Ayyamul Bid ataupun yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk, ya, ayyuhramu alaikum ibtida'us shaum bila sababin hatta yakuna Ramadan. Maksud hadis, terlarang bagi kalian untuk memasuki bulan, memulai puasa tanpa sebab sampai masuk bulan Ramadan. Jadi supaya nggak mendahului puasa-puasa, ya, sebelum di bulan Ramadan. Kecuali kalau misalnya dia sudah sering melakukan puasa di puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, puasa-puasa sunnah yang lainnya. Maka ini nggak masalah. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti ini supaya kita itu tidak termasuk orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena seorang yang sangat rugi adalah dia yang berkeyakinan bahwasanya amalan ini ada dasarnya, amalan ini ada fadilahnya. Ternyata ketika dia cross check ternyata nggak ada. Ternyata ketika dia, ya, mempelajari suatu ilmu maka amalan ini nggak ada. Maka orang yang sungguh merugi adalah seperti ini. Ya, ketika dia sudah menyangka bahwasanya dia melakukan amal-amalan yang luar biasa besarnya, tapi nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat suatu urusan, ya, dalam perkara ibadah, perkara-perkara agama yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Nah, maka seorang itu nggak boleh melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, nggak boleh seorang itu melakukan yang seperti ini. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Jadi di sini ya menjelaskan bahwasannya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfi Sya'ban, hadis-hadisnya adalah palsu, maudhu, ya, ataupun dhaif ataupun mungkar. Ya, jadi nggak ada, kita itu nggak boleh seorang itu bersandar kepada hadis-hadis tersebut. Cukuplah keutamaan dari bulan Sya'ban itu supaya seorang itu memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan seorang supaya membersihkan hatinya dari iri, dengki, hasad ataupun benci kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menjadi seorang yang senantiasa menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita ketika melihat suatu hadis, ya, untuk kita cross check terlebih dahulu. Karena kita banyak melihat, kita banyak ada share dari WhatsApp, ada share dari media sosial bahwa berpuasa di bulan Sya'ban, kemudian puasa di malam nisfu Sya'ban, ya maaf, malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya. Sholat 1000 rakaat, sholat 6 rakaat, sholat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, sholat ketika dia membaca qul huwallahu ahad 10 kali, kemudian selama 100 rakaat, sholat supaya dia membaca Yasin misalnya, ataupun surat-surat yang lainnya, ya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dia menyangka bahwasanya kalau misalnya kita melakukan seperti ini maka ada fadilahnya seperti ini. Ketika kita mengira bahwa di bulan Sya'ban pertengahannya malam nisfi Sya'ban, ya, ada saran-saran seperti ini, ya, kita harus cross check terlebih dahulu, tanya terlebih dahulu kepada ahli ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang yang mengetahui ketika engkau tidak mengetahuinya. Karena seorang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, bagaimana? Falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempat duduknya itu di neraka. Hati-hati ketika kita men-share, ya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang dia itu share ketika dia itu mengira bahwasanya ini dia men-share kebaikan, ternyata dia men-share keburukan. Maka hati-hatilah ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala engkau akan ditanya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita share, apa yang telah kita kerjakan, apakah sesuai dengan Rasulullah SAW ataupun tidak. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di malam nisfi Sya'ban ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita tanpa kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup bahwa malam nisfi Sya'ban sama seperti malam-malam yang lainnya. Lakukan ibadah seperti biasa. Baca Al-Quran, seorang yang baca Al-Quran sering, maka dia baca Al-Quran seperti biasa. Seorang yang dia bangun sholat tahajud, maka dia bangun seperti biasa. Ya, nggak boleh ada keyakinan bahwasanya di malam nisfi Sya'ban itu ada keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai dia menyangka bahwasanya keutamaan itu lebih besar daripada malam Lailatul Qadar, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilafan dan tutur kata yang saya ucapkan. Wallahu ta'ala alam. Kita dalam kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.